kalau gue bilang golden generationnya Belgia sudah selesai. Selesai? Ya. Karena ya mereka kan performanya turun nih. Jogo Bonito di Brazil, Samba di Brazil sudah hilang. Tapi sebelumnya memang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena sepak bola sekarang adalah global. Orang pasti akan lebih cenderung menjagokan Portugal dan Uruguay. Tapi jangan lupa ini Korea ini bisa jadi tim yang ngeselin ya bisa dikatakan. Orang bilang yang bisa menghambat Argentina menjadi juara di sini itu kalau nggak Brazil ya Prancis. Di atas bintang akan hadir tentunya dalam Piala Dunia 2022. Kali ini gue Tidu Nugroho bersama dengan Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris. Ya, bukan di atas kertas tapi di atas bintang. Di atas bintang ada bintang. Ya. Oke, kita lihat di grup A. Bagaimana persaingan dari Piala Dunia ini akan sangat menarik meskipun banyak yang mengatakan yang juara adalah Brazil, yang juara Argentina, yang juara Portugal ya pasti bukan Inggris. Susah Inggris. Oke, kita lihat di grup A ada tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal dan Belanda. Nah, di pertandingan pertama Qatar akan menghadapi Ekuador dan Senegal menghadapi Belanda. Bagaimana kekuatan di grup ini? Apakah lo lihat Belanda udah pasti lolos? Nah, yang menarik adalah siapa runner-up-nya. Sebetulnya kalau ngeliat grup A ini nggak menarik ya. Nggak menarik? Nggak menarik sama sekali. Soalnya Qatar walaupun jadi tuan rumah, terus di Piala Arab aja nggak terlalu bagus prestasinya. Walaupun dia kandang sendiri loh. Melawan tim-tim Arab hanya berada di peringkat keempat. Kalah terakhir sama, pokoknya kalah aja sama Aljazair lah. Pokoknya kurang oke lah penampilan dari tuan rumah Qatar di sini. Apalagi Ekuador juga menurut gua sih sebagai peringkat 4 jadi Amerika Latin juga menurut gua walaupun pemain-pemainnya cuman ada beberapa pemain yang ada di Eropa, 2 pemain kalau nggak salah ya. Itu juga menurut gua bukan kelas-kelas yang kelas atas Ekuador seperti tahun 2013 di mana mereka bisa ada di peringkat ke-10 di dunia. Mereka sudah saat ini udah meskipun ada di peringkat 50-an ya, 44 ya. Jadi menurut gua tetap tidak akan seimbang jika melawan tim seperti Senegal yang mayoritas pemainnya di Eropa. Apalagi Belanda yang memiliki kekuatan menurut gua walaupun kemarin di 2018 dia lolos, tapi menurut gua kekuatan Belanda tetap harus diperhitungkan di bawah Louis van Gaal ya dengan pemain-pemainnya yang berada di klub-klub besar seperti Dumfries, De Vrij, De Ligt, Frenkie de Jong. Itu menurut gua pemain-pemain yang menurut gua sangat-sangat apik lah. Jadi kalau menurut gua sih di grup A ini nomor 1 lolos Belanda lah. Tapi persaingannya dengan Senegal bisa jadi sengit loh. Soalnya pemain-pemain Senegal juga bukan pemain yang kacangan seperti Koulibaly, misalkan penjaga gawang Mendy, dan kalau misalkan Sadio Mane berada dalam posisi yang sangat bagus, menurut gua Belanda harus sangat berhitung dengan Senegal. Menurut gue perebutan tempat di 2 besar untuk lolos ke babak berikutnya milik Belanda dan Senegal. Tergantung dukunnya. Kalau Sadio Mane sembuh, karena dukun nggak pakai dokter ya soalnya. Kalau pakai dukunnya sembuh, bahaya. Sakit berat atau sakit? Iya. Betul. Ya, kalau gue pikir memang Senegal ini yang paling potensial sih ya. Gue nggak terlalu yakin dengan Belanda. Kenapa gue bilang nggak terlalu yakin dengan Belanda? Memang Belanda bagus di kualifikasi. Mereka juara grup dan juga bisa dikatakan tampil apik ya. Dan Memphis Depay di kualifikasi juga tokcer banget tuh saat itu 12 gol ya. Tapi belakangan ini kan pemain-pemain Belanda sedang tidak dalam performa terbaik. Van Dijk-nya juga turun di Liverpool ya. Liverpool juga empot-empotan. Kemudian Memphis Depay juga di klub lagi nggak bagus. Nah, ini yang jadi pertanyaan, mampu nggak Belanda yang secara individual pemain-pemainnya sedang kurang bagus bisa bersaing jadi juara grup di grup A ini. Kalau untuk lolos ya gue masih percaya Belanda memang lolos. Tapi gue lebih meyakini Senegal yang akan jadi pemuncak klasemen di grup A ini. Karena Senegal sejak di tangan Aliou Cissé ini pelatih dari 2015 grafiknya bagus. Mereka ini 2019 runner up Piala Afrika, 2021 jadi juara. Dan kualitas pemain juga tadi seperti yang Hadi bilang, mereka punya pemain-pemain yang sedang dalam top perform di Eropa. Di kiper aja kan Mendy tuh, kiper klub hebat di Eropa kan. Oh gitu ya. Oh iya Chelsea ngomong aja. Mendy, kemudian juga ada Koulibaly kan.
kemudian Sadio Mane. Artinya memang kalau Mane, benar kata Hadi, kalau Mane dalam performa yang bagus, ini Senegal menurut gue sih ancaman untuk Belanda untuk bisa bersaing. Sementara Ekuador memang di fase grup mereka ada di peringkat 4, tapi kalau kita lihat performa mereka ya nggak bagus-bagus amat. Prestasi terbaik mereka di zona CONMEBOL itu di kualifikasi cuma bisa nahan imbang Argentina 1-1 dan ngalahin Chile di kandang Chile. Ini prestasi yang sementara lawan Brazil mereka kalah. Lawan Argentina juga di pertandingan berikutnya mereka kalah. Artinya memang untuk bisa bersaing dengan Senegal dan Belanda untuk tim sekelas Ekuador masih belum bisa lah. Oke, ini gue lihat Belanda peringkat 8 dunia, sudah 11 kali ikut Piala Dunia dan terakhir di posisi 3 di Piala Dunia 2014. Nah, sedangkan Senegal di posisi 18 dunia, 3 kali ikut Piala Dunia. Mereka masuk perempat final di tahun 2002. Nah, terakhir 2018 mereka nggak lolos. Tapi memang seperti yang Ais tadi katakan nih, bahaya. Aliou Cissé mampu mengangkat prestasi dari Senegal. Ekuador, kita bicara Ekuador 4 kali ikut Piala Dunia, tidak meyakinkan kata Hadi. Yang prestasi terbaik mereka adalah di 16 besar tahun 2006 dan terakhir mereka lolos di Brasil 2014. Sedangkan Qatar, tim debutan baru pertama kali ikut Piala Dunia dengan money. Kalau kita lihat di FIFA Uncovered itu sangat ini ya. Ternyata Sepp Blatter tuh brengsek banget ya. Pasti. Wah, dia bisa meloloskan Qatar ya menjadi tuan rumah. Dan kita lihat Felix Sanchez, pelatih Spanyol, menghadapi lawan-lawan yang sulit. Oke, kita lihat di grup A. Sedikit berbicara mengenai Belanda dulu. Seberapa besar Belanda bisa berbicara banyak di grup A dan juga Piala Dunia? Sangat banyak. Sangat banyak. Minimal dia menurut gua sampailah di di babak perempat final Belanda akan masuk. Oke. Belanda tuh biar bagaimanapun memiliki tradisi yang cukup oke ya di Piala Dunia. Walaupun di partai-partai pemuncak mereka selalu tergelincir ya seperti tahun 74, 78 atau misalkan 2010. Yes. Tapi secara tradisi mereka memang sangat kuat dan selalu mereka memiliki taktik yang oke ya. Pelatih-pelatih yang sangat jenius. Apalagi saat ini di pelatih Louis van Gaal seperti yang sudah sebutkan tadi di penyisihan atau kualifikasi Juno Arepa juga memiliki prestasi yang oke lah di peringkat pertama. Dan jangan dilupakan walaupun kita lihat seperti Van Dijk tidak terlalu oke penampilannya, tapi kan tetap dia sebagai salah satu center back yang menurut gua sangat perform lah, maksudnya sangat oke untuk kualitas di kelas dunia. Buktinya saat melawan Manchester City, saat dia benar-benar ingin tampil oke, susah juga Haaland di Manchester City untuk bisa mencetak gol. Ini membuktikan bahwa Van Dijk tetap menjadi salah satu back yang sangat diperhitungkan di Piala Dunia nanti. Begitu juga di belakang, misalkan ada De Ligt, atau misalkan nanti ada Dumfries, atau De Vrij, atau misalkan Frenkie de Jong. Yang agak mengkhawatirkan sedikit sebenarnya di penjaga gawang. Ya, kiper tidak terlalu oke lah. Tidak ada seperti nama-nama zaman dulu seperti Van Breukelen atau Ed de Goey atau misalkan Van der Sar atau Van der Sar gitu. Ya, masuk. Van Breukelen masih bisa lah. Maksudnya udah ada tidak ada lagi nih penjaga gawang sekelas Van der Sar di tim nasional Belanda saat ini. Yes. Ya, menurut gua sih ya itu tadi. Jadi untuk Belanda maju ke perempat final sangat mungkin. Oke, dari grup A, siapa yang akan lolos dari menurut lo? Belanda sama Senegal. Belanda Senegal. Ya, tapi kalau gue sih, ya Belanda Senegal ya dari grup ya. Tapi apakah Belanda bisa perempat final? Gue pikir enggak. Karena di 16 besar ketemu dari grup B ya, antara Inggris, Iran, Wales dan AS ya. Itu mungkin masih bisa lolos mereka. Tapi di perempat final kemungkinan besar mereka akan bertemu Argentina kalau Argentina juara grup. Oke, kita bicara dulu lolos dari grup ini dulu ya. Berarti lo melihatnya Belanda dan Senegal. Oke, gue gak setuju sama kalian. Gua Belanda sama Qatar. Ya, karena Senegal tanpa Sadio Mane ataupun dia nanti diikutsertakan tidak fit. Ini ngaruh banget. Gue lihat beberapa pertandingan terakhir mereka ngaruh banget Sadio Mane. Agak goyang. Ya, kalau nggak ada Sadio Mane. Karena money. Qatar lolos dari grup A. Boleh dong. Boleh. Tapi menurut gue Qatar oke lah dia sebagai tuan rumah, tapi tuan rumahnya kayak seperti Afrika Selatan, bukan seperti waktu penampilan tuan rumah Korea atau Jepang. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan kalau bro. Ini sepak bola, bro. Benar. FIFA aja korup, ya kan? Gua sih akan bisa udah bikin stadion.
bikin pulau masa nggak lolos grup? Nah, itu menurut gua. Jadi, Oke. guys, gua rasa ini Belanda dan Qatar. Ya. Oke, kita masuk ke grup B. Grup yang gua pakai ini, meskipun gua yakin Inggris nggak akan juara. Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Ya, pertandingan pertama Inggris menghadapi Iran, ini akan menjadi kunci. Amerika Serikat menghadapi Wales juga akan sangat tricky. Inggris peringkat 5 dunia, Iran 20 dunia, Amerika Serikat 16 dunia, Wales 19 dunia. Menurut lu gimana di grup ini? Kalau menurut gue ini grup yang harusnya tidak terlalu sulit buat Inggris ya. Harusnya tidak terlalu sulit buat Inggris karena Iran levelnya di bawah mereka, Amerika Serikat juga levelnya masih di bawah mereka. Nah, Wales ini yang paling bisa ganggu ya. Karena kan bisa dikatakan Wales ini pemain-pemainnya banyak main di Inggris. Yes. Artinya sudah tahu betul, sudah kenal betul bagaimana gaya bermain orang-orang Inggris ya. Ini yang menjadi batu sandungan menurut gue. Sementara kalau kita lihat di kualifikasi juga Inggris tampil luar biasa, 10 pertandingan nyaris sempurna, unbeaten, mereka nggak terkalahkan dan juga hanya 2 kali mereka kehilangan poin. Golnya pun gila, 39 hanya kebobolan 3 gitu. Dan gue pikir Inggris akan bisa dikatakan relatif lolos lah sebagai juara grup di sini. Juara grup. Tapi juga apakah runner up-nya ini Iran, Wales ataupun Amerika, ini yang agak-agak tricky menurut gue. Siapa yang akan mewakili menemani Inggris? Karena Iran juga punya pemain-pemain bagus ya, sejak ditangani Carlos Queiroz juga peningkatannya bagus. Setuju. Mereka juara grup di kualifikasi. Memang levelnya Asia tapi pemain-pemainnya Azhar Azmoun bagus. Leverkusen, Mehdi Karimi juga bagus di Porto. Ya, artinya memang dia punya pemain-pemain yang kualitasnya bisa ganggu lah, bisa bikin kejutan. Sementara Wales kecenderungannya pemain-pemain mereka bagus, Gareth Bale, kemudian juga Joe Allen, Aaron Ramsey, James, tapi mereka tidak dalam pick yang bagus. Bale picknya sudah mulai merosot. Joe Allen juga dulu sempat bagus, sekarang hampir nggak kedengeran namanya. Apalagi Aaron Ramsey udah nggak terlalu kedengeran namanya. Nah, ini yang gue pikir yang bisa jadi persaingan sangat ketat untuk memperebutkan runner up. Karena Iran selain bagus juga Amerika juga ini punya potensi yang bagus. Pulisic ada di sana dan pemain-pemain lainnya, artinya siapa yang menemani Inggris ini yang menurut gue tricky. Tapi Gareth Southgate bagus nih, 2018 peringkat 4. Betul. Dia runner up Euro. Prosesnya memang lagi cukup bagus. Tapi kalau untuk jauh gue nggak percaya Inggris. Karena ya kita bisa lihat lah, mereka memang bagus di depan, tapi tengah dan terutama belakang nih. John Stones sama Harry Maguire, apa yang bisa diharapin dari mereka? Harry Maguire lah, blunder. Jadi sementara ini Inggris lolos ya. Inggris lolos. Temennya siapa? Apakah Iran, Wales ataupun Amerika? Ini yang agak tricky menurut gue. Tapi gue menarik lu bilang Maguire, harusnya Tomori ya. Tomori itu bagus banget, nggak dipanggil, gue bingung gak ada Southgate. Sakit Southgate tuh. Iya, kalau gue pikir Southgate memang dia sepertinya tidak melihat performa pemain, tapi mungkin karena dia lebih mengenal gaya main Harry Maguire, ya dia panggil si Harry Maguire. Ya kalau Tammy Abraham nggak masuk nggak apa-apa. Kan 3 gol doang. Lu nggak usah mau langsung liatin gua. Ini kita nggak bahas Roma, bro. Oke, menurut Hadi Gunawan gimana grup B? Ya, sepertinya memang Inggris agak sedikit lancar ya untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Karena biar bagaimanapun lawan-lawannya 3, Amerika Serikat, Wales, dan Iran. Menurut gua, ya Iran juga walaupun di Asia termasuk peringkat yang tinggi ya. Bersama Korea, bersama Jepang. Tapi menurut gua untuk di level dunia masih belum lah. Jadi menurut gua Inggris agak berjalan sendiri dengan bintang-bintangnya seperti Harry Kane di Spurs yang menurut gua dengan 12 golnya saat ini menurut gue sangat-sangat luar biasa ya. Yang sebetulnya menjadi catatan gue sih sebetulnya masuknya Harry Maguire dengan diketepikannya Tomori itu menurut gue agak sedikit aneh. Kalau tidak memanggil Tammy Abraham memang maksud gue agak wajar ya. Maksud gue 15 kali main 3 gol tuh menurut gue agak sedikit gimana gitu. Menurut gue agak tepat lah Southgate. Ini di atas bintang, bro. Ya, di atas bintang. Kita di atas kertas. Itu untuk Piala Dunia ya. Jadi menurut gue Inggris, tapi di luar itu Inggris masih memiliki pemain-pemain yang menurut gue sangat luar biasa hebat ya. Di luar Harry Maguire lah. Pickford dari Everton penjaga gawang, Harry Kane itu bagus. Dan Henderson Liverpool juga oke. Grealish luar biasa, Rashford
menurut gua sangat baik untuk menjadi pendamping dari Kane, Raheem Sterling, oke. Dan menurut gua yang menjadi catatan tersendiri sudah untuk memberikatkan peringkat kedua nih di grup B ya, antara Amerika Serikat, Wales dan Iran. Di sini gue lebih memilih Amerika Serikat ya, karena biar bagaimanapun ada pemain-pemain yang cukup memberi kita sedikit perhatian seperti Pulisic di Chelsea dan juga permainan Amerika juga menurut gue McKennie Juventus menurut gue sangat-sangat oke lah untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia ini. Dan Amerika Serikat juga nggak terlalu asing-asing banget dengan tim-tim dari Inggris karena banyak pemainnya juga masih bermain di Inggris. Dengan Wales memang banyak pemainnya bermain juga di Inggris, tapi menurut gue sekarang ini kelasnya agak sedikit mediocre ya. Tidak ada lagi pemain sekelas siapa yang di Madrid? Aduh, Wales? Gareth Bale. Sudah tidak, maksudnya sudah tidak lagi pemain-pemain besar seperti Gareth Bale yang bintang besar untuk bisa mendampingi Wales. Dan Iran, ya walaupun ada yang bermain di Leverkusen, Azmoun menurut gue belum lah Iran untuk bisa berbicara banyak di kontes event di Qatar ini. Jadi menurut gue sih dua tim yang agak sedikit mungkin untuk bisa lolos. Kalau Inggris gue rasa lolos karena biar gimana pun sebagai finalis Euro 2021 2020 lah, dan menurut gue akan didampingi oleh Amerika Serikat sebagai jagoan CONCACAF. Seperti itu. Joe Biden banget nih, Joe Biden ya Amerika Serikat. Ya. Tapi gue setuju. Karena memang ya Wales-nya lagi enggak banget lah. Ya. Beda sama Wales tahun Euro 2016. Saat itu perform pemain-pemainnya lagi bagus. Sekarang udah jeblok. Kemudian juga Irannya. Soalnya di 2016 itu ada Joe Allen sama Aaron Ramsey ya. Iya. Ramsey luar biasa tuh. Dua-duanya sekarang masih ada. Joe Allen sama Aaron Ramsey masih ada. Cuman permainan mereka nih lagi begini nih. Lagi kalau di PS tuh lagi turun tuh. Nah, sementara Iran ya belum bisa bersaing lah, sehingga yang gue pikir bakal nemenin ya gue setuju sama Hadi, Amerika Serikat. Oke, gue gak setuju juga sama kalian. Dua Inggris sama Iran. Karena gue lihat Iran Pride of Asia. Ini ada Carlos Queiroz dan pemain-pemain yang tadi lo sebutin, Azmoun lah, Taremi, itu lagi bagus banget di Eropa. Betul. Ini akan ngangkat dan ini akan menjadi tricky banget. Amerika kesulitan, Wales apa lagi. Jadi gue lebih memilih Iran mendampingi Inggris dari grup B. Tapi penentuannya tentunya di 21 November ketika Inggris menghadapi Iran dan Amerika Serikat menghadapi Wales. Ini akan menjadi partai penentu. Biasanya di pertandingan pertama kalau ada yang kegelincir, akan menarik. Dan penentuannya adalah di matchday ketiga tanggal 29 November ketika Iran menghadapi Amerika Serikat. Benarkah kata mereka atau gua itu? Nah, di situ Amerika akan kalah. Baik, kita akan menuju ke grup C. Ya, tapi sebelumnya tadi gue lupa bahwa ini penantian 64 tahun ya Wales setelah mereka lolos di tahun 1958. Cukup lama ya? Cukup lama. Untuk bisa tampil di Piala Dunia. Alright, kita ke grup C teman-teman. Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia. Gimana bro? Sulit untuk... Lu Argentina kenapa lu pakai jaket Brasil? Kamuflase aja. Oh, kamuflase. Menutupi. Kok sulit ya untuk bisa menggeser Argentina dari singgasana di grup C kan? Ini. Baru gua ngomongin. Enggak, ini serius karena salah satunya adalah ini Piala Dunia terakhir. Bagi Messi? Buat Messi, biar gimana pun dia sangat berambisi untuk bisa menunjukkan dan mentahbiskan dirinya sebagai legenda sejati, sebagai legenda sejati Argentina, karena bagaimanapun trofi Piala Dunia akan membuat dia sah atau sahih untuk menjadi seorang legenda mendampingi Diego Maradona. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat-sangat bagus sekali. Nah, kesempatannya bagus sekali ini adalah selain itu didampingi oleh pemain-pemain yang menurut gue sangat luar biasa saat ini ya. Dybala juga ya termasuk ya? Dybala. Ya oke lah. Maksud gue oke lah Dybala untuk menjadi pendamping Messi di Argentina. Bukan di Roma ya. Di Roma dia menurut gue biasa-biasa aja. Di Argentina dengan mendampingi Messi dia akan menjadi tinggi ini nilainya. Nah, Lautaro Martinez menurut gue sangat-sangat bagus sekali di depan. Yang agak sedikit berkurang sebetulnya hilangnya Lo Celso ya, karena bagaimanapun Celso di tengah tuh banyak orang di Argentina bilangnya itu adalah pemain yang bisa mendampingi Messi di tengah, yang tahu bagaimana karakter Messi. Sayangnya
tidak ada kena cedera, harus ditinggalkan. Tapi ada Di Maria, maksud gua, De Paula, ya maksudnya ya luar biasa penjaga gawang Romero itu masih level tinggi lah buat Argentina. Dan untuk bisa menggeser Argentina menurut gua sangat sulit. Meksiko, maksud gua lawannya nanti. Seluruh ke negara lain, Lionel Scaloni menurut lu bagus nggak sebagai pelatih? Oh jelas, karena dia bisa berhasil memberikan trofi yang sangat penting buat Messi. Buat Messi, bukan buat Argentina. Buat Argentina, Copa America sudah sangat biasa. Tapi buat Messi itu sangat luar biasa karena baru sekali dia mendapatkan trofi di timnas di luar Olimpiade ya. Terus finalissimo mengalahkan Italia. Itu salah satu bukti di luar ngawurnya segala macam. Salah bukti bahwa jawara Eropa aja sekarang kalah di bawah Argentina. Nah, menurut gua nih kesempatan yang sangat bagus buat Argentina dan Messi untuk meraih trofi buat Argentina yang ketiga kalinya. Seperti itu. Yang mendampingi Argentina siapa? Meksiko lah. Meksiko ya. Karena menurut gua dua tim lainnya Arab Saudi dan Polandia cuma mengandalkan Lewandowski buat gua. Di luar itu kurang lah. Jadi Liga Meksiko walaupun di Amerika, tapi menurut gua di Amerika Tengah ya, tapi kualitasnya cukup bagus loh. Banyak menghasilkan pemain-pemain yang sangat oke. Jadi ini kesempatan Meksiko untuk bisa mendampingi Argentina menurut gua ya. Ya, tapi Polandia dari 26 pemain, 15 diantaranya main di Serie A nih. Betul. Jadi berbau-bau Serie A. Betul. Tapi kalau gue lihat Polandia ini sebagai individu per individu memang bagus-bagus ya. Lewandowski, Zielinski, Szczesny, Zalewski, ada tuh pemain dari Roma, Zalewski ada. Tapi masuk. Sebagai sebuah tim gue ragu bisa bagus gitu. Dan faktanya juga di 2018 kan mereka mentok di fase grup tuh. Ya, nggak lolos grup. Nggak lolos grup. Sementara Saudi Arabia, mereka memang di tangan Hervé Renard ini pelatih Prancis bagus dia di Asia. Mereka juara grup, sudah cepat memastikan tiket ke Piala Dunia, tapi untuk bersaing dengan Argentina, Polandia, Meksiko, ntar dulu gitu. Nggak bisa, belum bisa. Level mereka ya sampai fase grup aja, kecuali memang ada kejutan seperti Piala Dunia 90 tuh saat mereka lolos ke 16 besar. Sementara kalau kita lihat Meksiko, ini pelatihnya juga Argentina kan, Tata Martino, pelatih yang pernah pegang Lionel Messi di Barcelona dan juga pernah pegang Argentina juga. Artinya ini pelatih pasti tahu betul bagaimana karakter Argentina ya. Dan kalau menurut gue Argentina harus hati-hati dengan Meksiko nih. Karena secara individu, secara pemain memang nggak mentereng. Paling Raul Jimenez yang main di Wolverhampton yang bisa diandelin di depan. Hector Herrera bagus. Iya, Hirving Lozano-nya lagi bagus nih di Napoli kan. Nah, ini dia yang bikin Meksiko menurut gue bisa jadi batu sandungan Argentina. Tapi tetap gue yakin Argentina di bawah Lionel Scaloni ini bakal bagus sih. Ini kan pelatih yang sebetulnya baru 2018 pegang tim. Tapi setidaknya dia sudah tahu betul bagaimana Argentina karena dia asisten George Sampaoli di Piala Dunia kemarin tuh di Rusia 2018. Sehingga dia kenal betul. Memang kalau dari segi pengalaman, ini pelatih yang bisa dikatakan belum punya pengalaman lah. Dia di Sevilla asisten Sampaoli juga. Kemudian jadi asisten lagi di 2018 di Sampaoli juga di Argentina. Nah, sekarang baru dia jadi pelatih utama. Tapi kenyataannya dia pegang Messi, pegang tim ini bagus. Dan Argentina dipenuhi gugusan bintang menurut gue. Jadi ya gue percaya Argentina bakal juara grup ditemani Meksiko. Sama berarti Meksiko. Ini ada cerita menarik di grup ini. Ada 3 pemain yang sudah 5 kali tampil di Piala Dunia. Ochoa, Guardado, dan juga Messi. Betul. Jadi ini tentunya akan sangat menarik ya. Kita lihat apakah mereka akan bisa berprestasi cukup bagus. Tapi Argentina sepertinya sih emang akan sudah dikalahkan. Dan di grup ini gue sepakat dengan teman-teman. Gue memilih Argentina juga Meksiko untuk bisa lolos dari grup C. Nah, akan sangat menarik di pertandingan terakhir. Arab Saudi menghadapi Meksiko ini akan menjadi juga tricky ya. Apakah
Meksiko bisa lolos dari grup Enggak ini. lah, Meksiko itu sih. Bahaya juga Arab. Alright, kita akan melihat di grup D. Di atas bintang kembali sebelumnya gua akan bahas. Terima kasih sudah subscribe dan juga jangan lupa untuk berikan komentar dan juga tentunya nyalakan notifikasi lonceng sehingga tidak ketinggalan bagaimana tayangan dari Di Atas Bintang selama Piala Dunia 2022 dan juga kita akan live reaction selama 1 bulan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022. Oke, grup D. Ini grup yang menurut gua grup paling sulit juga bagi juara bertahan Perancis karena berada bersama dengan Australia, Denmark dan Tunisia. Orang bilang yang bisa menghambat Argentina menjadi juara di sini itu kalau nggak Brazil ya Prancis. Portugal enggak. Nggak usah dihitung lah. Wow. Oke. Kenapa? Dengan bintang-bintang mereka Yes. dan juga sebagai juara bertahan, menurut gua ini kesempatan emas buat Prancis untuk bisa back to back ya, untuk menjadi juara maksudnya di level Piala Dunia. Karena setelah era Brazil juara tahun 58 dan 62 sudah tidak ada lagi tim-tim yang bisa menjadi juara Piala Dunia berturut-turut. Ini banyak orang bilang Prancis yang bisa melakukan hal ini dengan kualitas pemain yang saat ini ya. Masih Giroud masih ada, menurut gua Karim Benzema, benar-benar kesempatan buat Deschamps untuk bisa melakukan itu. Memang menurut gua agak berat, tapi melihat kualitas mereka yang ada saat ini, hal itu bisa saja terwujud walaupun di penyisihan grup akan mendapatkan lawan yang sangat berat dari Denmark khususnya. Karena biar bagaimanapun Kasper Schmeichel masih menjadi salah satu fondasi utama dari Denmark. Belakang juga ada Kjaer menurut gua, Christian Eriksen, Yusuf Poulsen masih merupakan pemain-pemain yang sangat-sangat kuat untuk bisa menghadang Perancis ya di grup D ini. Jadi kalau untuk grup D ya di luar Denmark dan Prancis yaitu Tunisia dan Australia. Walaupun Australia juga banyak pemain yang main di Eropa ya. Tapi buat gua Prancis dan Denmark sebetulnya yang menjadi kandidat paling kuat untuk lolos dari grup ini. Juara grupnya? Juara grup Prancis. Prancis jelas. Lu setuju nggak? Iya, yang yang harus diwaspadai Prancis ini kita bisa lihat ya, ada kutukan di sini. 5 edisi terakhir Piala Dunia. 4 diantaranya juara bertahan maksud gue selalu tersingkir. Nggak lolos grup. Tersingkir di fase grup. Di episode berikutnya. Betul. 2002 saat itu Prancis nih juara bertahan gagal di fase grup. Kemudian di 2002. Setelah 98 juara Setelah 98 juara. Kemudian 2002 juara Brazil selamat tuh. Brazil selamat di 2006. Tapi 2006 Italia juara. Di edisi berikutnya 2010 Italia tersingkir di fase grup. Kemudian 2010 yang gelas pecah tuh ya. di Kelapa Gading deh. Kemudian 2010 saat itu Spanyol juara. Dan di 2014 mereka tersingkir di fase grup. 2014 Jerman. Saat itu Jerman juara. 2018 Jerman disingkirkan oleh Sintayong. Oleh Korea Selatan. Nah, sekarang Prancis nih. Secara grup sih kalau kita lihat Prancis, kemudian Australia, Denmark dan Tunisia, harusnya Prancis lolos. Harusnya Prancis selamat dari kutukan itu. Karena mereka memang tadi gue sepakat sama Hadi, mereka jadi salah satu tim yang difavoritkan juara. Tapi itu kalau seandainya masih ada N'Golo Kante, masih nggak ada N'Golo Kante, masih ada Paul Pogba, Digne juga. Yang paling penting sih Kante ya. Kenapa mereka bisa juara di 2018 itu peran Kante luar biasa. Memang orang ngelihat itu Giroud, ngelihat itu Pogba yang bagus, tapi kalau gue Kante lah otaknya gitu loh, yang bisa bikin keseimbangan di Prancis, yang bisa bikin Prancis nyingkirin Argentina di fase knockout ya. Nah, tanpa Kante, gue nggak yakin Prancis bisa sampai final. Memang kalau kita bicara lolos grup bisa lah, Prancis menghadapi Australia, menghadapi Tunisia, tapi menghadapi Denmark ini agak tricky. Ini yang harus diantisipasi Prancis. Jadi gue pikir kalau dari grup ini
Prancis, ya gue sepakat Prancis dan Denmark yang bisa lolos. Juara grupnya Prancis. Juara grupnya masih Prancis harusnya. Tapi apakah Prancis bisa melaju jauh ini tanda tanya karena Deschamps pun ini di ultimatum loh sama federasi mereka. Kalau Prancis nggak sampai lolos ke semifinal, pecat. Oke. Kalau gua lihatnya di grup ini juara grupnya Denmark. Prancis lolos tapi sebagai runner up meskipun lolos karena gue lihat Australia sama Tunisia susah lah ya untuk bisa bersaing menghadapi mereka. Ini Christian Eriksen sedang on fire bersama dengan Manchester United. Terus masih ada Højbjerg, Kjær sama Kasper Schmeichel. Jadi Denmark juara grup, runner up-nya adalah Prancis. Baiklah, kita akan melihat tentunya di grup E, grup berikutnya. Ini menjadi grup yang paling menarik menurut gua di Piala Dunia kali ini. Spanyol, Jerman, Jepang, Costa Rica. Nah, kalau kita lihat Spanyol saat ini di 7 dunia, Jerman 11 dunia, Jepang 24 dunia, sedangkan Costa Rica 31, sedangkan cukup rapat ya. Hadi Gunawan, bagaimana melihat di grup D, E ini? Spanyol, Jerman harus benar-benar memperhatikan Jepang. Kalau Costa Rica mungkin bisa dipinggirkan ya. Tapi menurut gua Jepang nih saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang di mana pemain-pemainnya banyak tampil di Eropa seperti Kubo. Itu salah satu pemain menurut gua sangat-sangat penting untuk bisa diperhatikan ya. Karena bagaimanapun ini salah satu bintang Asia dan juga bermain di Eropa. Minamino, bekas ya maksud gua Minamino Liverpool itu di luar itulah. Maksud gua banyak pemain-pemain Jepang yang kini bermain di Eropa. Nah, tapi menurut gua walaupun begitu sepak bola di Piala Dunia itu kan tradisi. Nah, di tradisi ini ada Spanyol dan Jerman. Sulit buat Jepang untuk bisa mematahkan legenda itu. Biar bagaimanapun Jerman dengan materi pemainnya walaupun gagal untuk mempertahankan gelar juara ya di tahun 2018, tapi menurut gua dengan pemain yang saat ini masih bagus di bawah Hansi Flick seperti Neuer, Rudiger, Kimmich dan juga maksud gua Timo Werner jadi lupa. Muller menurut gua itu nggak masuk, bro. Nggak masuk, bro. Masuk ya? Dicoret ya? Dicoret. Menurut gua itu salah satu pemain yang agak menurut gua tetap kuat ya untuk di kelas Eropa. Bagaimanapun gue setuju dengan pendapat Gary Lineker. Gary Lineker bilang, sepak bola adalah permainan yang sederhana, 11 lawan 11, tapi pemenangnya tetap Jerman. Itu mah narsis, ngeselin abis. Itu Gary Lineker sampai menggambarkan bahwa Jerman tuh walaupun bermain tanpa bintang yang terlalu menonjol misalkan, tapi mereka rata pemain yang sangat bagus, dan itu sangat harus diwaspadai oleh seluruh tim siapapun yang akan bermain melawan Jerman. Bagaimanapun mental turnamen mereka dari dulu sampai sekarang belum hilang. Nah itu menurut gua sangat-sangat luar biasa buat Jerman dan sangat pantas untuk selalu difavoritkan. Yang tinggal Hansi Flick lu percaya sama dia? Percaya, karena bagaimanapun tradisi di Jerman tuh sistem kepelatihannya memang sangat bagus ya, maksudnya tongkat estafet mereka dari mulai pelatih terus dipegang asisten, terus asisten menjadi pelatih, terus ada asistennya lagi menjadi pelatih. Menurut gue salah satu tradisi yang sangat bagus dari Jerman lewat Hansi Flick ini menurut gue ya. Nah, Hansi Flick kan juga bekas asisten pelatih dan sekarang sudah menekangi tim dan mereka pasti dia juga pasti sudah hafal dengan kekuatan-kekuatan pemainnya. Nah, yang harus diperhitungkan adalah Spanyol. Nah, yang agak lucu Spanyol sebenarnya agak apa ya, tidak terlalu kuat lagi ya seperti zamannya 2010 ya. Di Bosque, terus tapi sekarang di bawah Enrique agak sedikit berkurang permainan tiki-taka dari Spanyol. Tidak terlalu kuat seperti zamannya Pique, zamannya Iniesta, zamannya Busquets gitu, zaman Xavi, Ramos. Tidak terlalu kuat seperti seperti sebelumnya. Yang agak bingung sebetulnya membuang De Gea ya. Itu menurut gua agak membingungkan karena sama Thiago Alcantara, bro, gak dibawa. Oh iya, Thiago Alcantara. Sergio Ramos juga kan. Agak bingung gua. Tapi apa yang dikatakan oleh Enrique adalah bahwa De Gea tidak terlalu bagus bermain untuk build up. Ini menurut gua agak aneh ya. Menurut gua sebetulnya De Gea itu salah satu kiper yang menurut gua sangat bagus untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi di luar itu mungkin ada perhitungan tersendiri dari Enrique yang sudah terlalu kaku dalam menerapkan tiki-taka. Jadi agak pragmatis semua tim sepak bola di Eropa sebetulnya menurut gue sekarang ini agak pragmatis. Tapi di luar itu kalau dia bisa memperhatikan atau menyisihkan Jepang antara Jerman dan Spanyol,
buat gua Jerman dan Spanyol adalah wakil yang sangat sohi ya untuk bisa mewakili grup E. Gua nggak akan menghitung Costa Rica. Buat gua Costa Rica adalah pengembira di grup E ini. Iya, pengembira lah. Ada nafas kipernya bagus, Bro. Kan, menurut gua tetap sulit untuk bisa melangkahi. Melawan Jepang pun gua rasa kalah Costa Rica. Karena bagaimanapun Jepang adalah kekuatan yang sangat-sangat bagus di Asia dan sangat juga diperhitungkan. Tapi untuk melawan tradisi tim-tim di dunia seperti Jerman dan Spanyol, Jepang belum bisa. Jadi yang untuk lolos di grup E, nomor 1 Jerman, kedua Spanyol. Oke, setuju kan dengan Hadi Gunawan kalau lihat Jerman dan Spanyol? Ya, kalau gua ya untuk lolos Jerman Spanyol gue setuju. Tapi untuk ada yang bilang ini grup neraka, gua nggak percaya. Gua nggak setuju itu. Dan gue juga nggak setuju Hadi bilang bahwa Jepang bisa jadi pengganggu. Karena kita lihat Jepang di kualifikasi saja mereka agak susah loh, pot-potan. Kita siaran soalnya. Iya, kita siaran. Dan mainnya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Tapi ada yang rambut kayak gua, Junya Ito. Junya itu bagus tuh. Tio. Ito sama Tio. Mirip. Itu dia nggak punya striker yang bagus ya di Jepang. Kemudian ada Asano. Iya, tapi kan lah. bisa dikatakan apa ya? Iya nggak bagus-bagus amat lah gitu loh. Dibanding Korea, Hong Sung-min misalnya. Iya. Dan juga gaya mainnya juga di kualifikasi mereka kan bukan juara grup tuh, runner up kan. Di bawah Saudi apa Iran tuh, gue lupa tuh. Antara kan yang juara grup Saudi dan Iran ya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat Costa Rica juga regenerasi pemainnya nggak bagus-bagus amat. Tua-tua, Keylor Navas masih main. Bryan Ruiz masih main. Artinya gue pikir ini Spanyol dan Spanyol dan Jerman akan melenggang mulus gitu. Yakin loh? Yakin. Jadi sama itu ya? Iya. Kalau gue sedikit berbeda, Bro. Gue melihat Jepang yang lolos. Oh, enggak. Jadi Jepang ini bisa menyulitkan. Kenapa gue bilang Jepang bisa lolos? Jerman sih pasti lolos kalau menurut gue. Spanyol ini nggak ada pemimpin. Gue lihat di skuadnya nggak ada pemimpin, nggak ada di bawah pemimpin-pemimpinnya. De Gea yang paling senior di jaga gawang, kata Hadi bilang nggak di bawah. Ramos, biarpun dia nggak masuk tim inti harusnya di bawah. Pique ngundurin diri. Pique ngundurin diri. Terus pengatur serangan Thiago Alcantara salah satu yang terbaik. Makanya gue bilang dia runner up doang. Kalau gue malah nggak lolos. Jadi sorry nih Spanyol. Jadi gue melihat Jepang malah lolos sebagai runner up mendampingi Jerman. Gue nggak setuju kalau dibilang Spanyol nggak punya pemimpin. Ada Sergei Busquets. Ya beda bro. Kita lihat loh di Euro kemarin tuh saat Sergei Busquets cedera nggak main, empot-potan. Tapi pas saat dia main di laga kedua, Spanyol naik lagi. Dan kenapa De Gea nggak dibawa? Bener kata Luis Enrique, memang De Gea nggak bisa build up serangan dari bawah. Di MU aja kan nggak bisa gitu. Tapi kan boleh dong aku bilang ini sebuah hal yang menarik. Piala Dunia setelah 20 tahun kembali ke Asia, terakhir 2002 kan, Jepang Korea. Kali ini 2022 di Qatar ini, tim-tim Asia akan bisa membuat kejutan karena situasi cuaca, Pride of Asia. Jadi gue lihat Jerman didampingi oleh Jepang. 2J, Jerman-Jepang. Jadi gitu, kalau Hadi Jerman Spanyol, Jerman-Spanyol juga. Oke, kalau gue Jerman-Jepang. Boleh lah. Menarik kejutan terjadi ketika salah satu bekas juara dunia tahun 2010 tidak lolos di grup. Alright, kita akan melihat di grup F. Ini Belgia, Kanada, Maroko, dan Kroasia. Pertanyaan pertama, Maroko menghadapi Kroasia. Pertanyaan kedua, Belgia menghadapi Kanada. Nah, menarik ketika Belgia, generasi Golden Generation, sepertinya ini menjadi waktu terakhir bagi mereka. Ais lihat di grup ini bagaimana? Ya, kalau gue bilang Golden Generation-nya Belgia sudah selesai. Selesai. Ya. Karena ya mereka kan performanya turun nih. Ya. Eden Hazard, ya kita lihat di Real Madrid kan, lebih banyak cedera ketimbang jadi bintangnya. Kemudian juga paling Kevin De Bruyne ya yang bisa. Trossard lah. Iya, Trossard. Kemudian juga Lukaku juga kan kita bisa lihat. Pemain ini seperti gamang dari Chelsea ke Inter, balik lagi, bulak-balik aja gitu. Dan juga walaupun ini pemain bagus tapi nggak punya mental Lukaku ini, sehingga gue berpikir Belgia ini tidak layak diunggulkan untuk bisa jadi juara grup gitu loh. Gue lebih percaya Kroasia di sini yang bakal jadi ancaman utama karena memang kalau kita lihat
Kroasia ini masih mengandalkan pemain-pemain tua ya, tapi tuanya ini betul-betul santan gitu loh. Ya. Kelapa tua, santannya tebel gitu kayak Luka Modric, kemudian juga Perisic juga lagi bagus lagi. Dan Brozovic dan edisi terakhir kan lagi mereka tuh final ya. Artinya gue yakin karena capek doang. Gue yakin sekarang mereka akan bisa bicara banyak juga. Paling enggak lolos fase grup dulu deh gitu dan jadi juara grup gue yakin. Oh, di sini juara grup. Juara grup. Sementara kalau kita lihat Kanada bagus. Kanada bagus di zona CONCACAF, dia kan juara grup ya. Ini kejutan sebetulnya. Tapi apakah bisa bersaing? Ini kita akan lihat nih. Apakah bisa bersaing dengan Belgia ataupun Kroasia? Yang gue patut waspadai ini kan Maroko nih. Maroko nggak kelihatan sepertinya. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan bikin kejutan. Tapi kalau menurut gue sih yang bakal lolos juara grupnya Kroasia, runner up-nya tetap Belgia sih. Oke, ini Kanada juga menarik. Kalau tadi kita sudah bahas bagaimana penantian 64 tahun dari Wales, kali ini penantian 36 tahun dari Kanada setelah mereka ikut terakhir di Meksiko 86 ya. Ya. Oke, Hadi bagaimana lihat di grup ini? Kalau dibilang generasi emas yang habis sebetulnya Kroasia udah selesai. 2018 udah selesai. Kroasia. Jadi menurut gua Modric sebagai pengatur serangan yang dulu di 2018 mungkin masih oke, sekarang menurut gua nggak cukup lagi untuk bisa bersaing dengan gelandang-gelandang yang menurut gua sekarang di tim Belgia. Menurut gua lebih oke dibanding Kroasia. Menurut gua malah di Belgia De Bruyne itu bukan pemain yang menurut gue sudah habis, malah menurut gue tetap masih konsisten penampilannya. Di Manchester City dibuktikan dengan Courtois, dengan striker seperti Lukaku, meskipun tidak terlihat di Inter, tapi menurut gue tetap sebagai Piala Dunia membutuhkan pemain-pemain seperti mereka. Karena bagaimanapun Piala Dunia adalah event khusus. Disinilah penampilan walaupun seperti tidak terlihat di kompetisi liga di suatu negara, tapi bisa jadi melecut di Piala Dunia. Karena biar bagaimanapun Piala Dunia membutuhkan nama-nama khusus. Contoh kita lihat Rossi, siapa yang kita bisa prediksi bahwa penampilannya akan oke di Piala Dunia 82, padahal dia baru terkena kasus. Begitu juga Salvatore Totoskilaki di Piala Dunia 90. Siapa yang melihat top skor malah menggantikan posisi dari Gianluca Vialli. Begitu juga di tahun 78 munculnya Cabrini. Siapa yang bisa tahu munculnya Cabrini? Tapi akhirnya itu dia. Tapi akhirnya bisa melecut di Piala Dunia. Karena Piala Dunia memerlukan nama-nama khusus. Apalagi Lukaku sudah memiliki pengalaman yang sangat oke. Ini sangat diperlukan di Piala Dunia. Jadi menurut gua untuk grup F ini yang akan lolos nomor 1 adalah Belgia. Juara grup Belgia. Untuk Maroko dan juga Kanada. Angka 36 tahun ini menurut gua belum cukup juga untuk bisa membuktikan Kanada untuk bisa tampil walaupun ada Davis ya. Tapi Davis juga penampilan gua menurut gua ya oke lah sebetulnya pemain yang sangat bagus, tapi untuk bisa bersaing untuk melawan tim-tim seperti Belgia dan Spanyol hanya mengandalkan satu Davis menurut gua kurang oke. Jadi untuk bisa menurut gue yang bisa lolos dari grup ini adalah Belgia nomor 1, kedua Kroasia. Karena Kroasia tetap saja harus bisa terus membuktikan bahwa dia adalah runner up di 2018. Oke. Setuju gak sama Hadi? Ya, gue udah bilang tadi Kroasia dan Belgia. Gue gak setuju makanya. Beda dikit. Gue melihat yang lolos adalah Kroasia, itu jelas. Karena masih solid. Nah, ini yang gue tidak melihat adalah akankah Belgia lolos? Ini tanda tanya besar karena gue melihat yang lolos adalah Kanada. Kanada lolos dari grup ini karena memang mereka solid ya. As a team mereka bagus. Tadi Hadi bilang hanya mengandalkan Alphonso Davies, tapi gue lihat pelatih John Herdman ini membuat Kanada menjadi tim yang cukup bagus. Sebuah semangat besar dari Kanada setelah 36 tahun tidak tampil di Piala Dunia buat kejutan. Jadi bolehlah gue berspekulasi. Kenapa? Banyaknya pemain bintang di Belgia, kelelahan pemain ini akan membuat mereka tampil tidak seperti biasanya. Jadi, sorry to say Belgia, kamu tidak lolos menurut saya. Jadi Kroasia dan juga Kanada. Oke, kita masuk ke grup G. Grup yang tentunya orang katakan ini akan menjadi grupnya Tite.
grupnya Brazil. Tapi apakah setuju, Hadi Gunawan? Sangat setuju. Ini skuad mewah ini. Brazil punya ini sangat mewah. 9 penyerangnya di depan tuh luar biasa menurut gua. Siapa yang bisa menandingi Brazil saat ini ya di apa namanya di 2022 ini? Karena banyak orang yang bilang hanya Brazil dan Prancis lah yang bisa menghadang Messi menjadi juara ini. Jadi yang favorit juara tetap masuk gua Argentina dengan Messi, nah, tapi penghadang utamanya ini Prancis dengan Brazil. Dan sekali lagi skuad mewah dari Brazil ya, seperti ada Neymar, apa namanya Casemiro, Vinicius, di belakangnya ada Thiago, Marquinhos, penjaga gawangnya Alisson Becker dan juga dari Manchester City si Ederson. Ini ada Vinicius, calon bintang muda. Sudah bintang, bro. Hah? Sudah bintang, bro. Vinicius sudah bintang di Madrid. Nah, maksud gua maksudnya untuk kelas Piala Dunia belum, bro. Belum muncul dia. Yang agak kurang sebetulnya gue setuju dengan pendapat Roberto Carlos. Brazil saat ini sangat pragmatis, seperti zamannya Dunga. Jadi menurut Roberto Carlos, Jogo Bonito di Brazil, Samba di Brazil sudah hilang. Tapi sebelumnya memang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena sepak bola sekarang adalah global. Semua tim bermain hampir sama. Sudah tidak bisa membedakan lagi bagaimana kick and rush Inggris, Catenaccio Italia, Tangonya Argentina bermain, Panzernya Jerman bermain. Udah semua hampir sama. Menurut gue jadi pendapat Roberto Carlos memang ada benarnya. Ini sudah hilang Jogo Bonito. Memang sudah bukan zamannya lagi. Ini sepak bola pragmatis di mana tim itu selalu benar ya. Apa? Jose Mourinho selalu benar kalau sepak bola pragmatis berarti. Iya dong. Ya memang itu Jose Mourinho tapi kurang divariasiin lagi. Nggak usah ngomong Jose Mourinho lah. Kita ngomong sekarang Brazil dulu nih. Tim mewah nih. Kena kan? Iya. Kejebak. Memang dasarnya dia nggak suka Jose Mourinho aja. Kalau sepak bola pragmatis kan sudah mendunia. Benar, ya kalau gue bilang iya ya, kalau kita lihat statistik Brazil di CONMEBOL nih gila sih. 17 pertandingan nggak pernah kalah, 14 kali menang. Dan jumlah golnya pun gila nih, 40 kali cetak gol, hanya 5 kali kebobolan. Dan jaraknya dengan Argentina kan juga 6 poin ya. Artinya memang secara kualitas tim, ya kalau Hadi bilang tadi Brazil sudah pragmatis mungkin betul, tapi tetap Jogo Bonito itu ada sedikit terlihat karena kita bilang produktivitas mereka kan cukup bagus tuh. Sebenarnya gini ya, kalau Jogo Bonito referensi gua tuh Zico, Socrates. Ya itulah Brazil. Jogo Bonito, Careca, Junior, Casagrande. Tapi nggak juara. Itu Jogo Bonito, bukan masalah juaranya. Kita bicara Jogo Bonito. Jadi bagaimana Jogo Bonito itu hilang. Sampai Dunga. Dunga bukan Jogo Bonito lagi. Momennya kan Jogo Bonito tuh 82 dan 86, walaupun menjadi juaranya di tahun 70 karena 70 memang bintang semua. Tapi bintang saat itu adalah Pele. Tapi pendampingnya Tostao, Rivolino, Garrincha. Menurut gua itu Carlos Alberto. Itu agak beda lah kelasnya kalau 70. Dan dilanjutkan di 82 dan 86 generasinya Zico, Socrates, Casagrande, Careca, Josimar Junior. Menurut gua itu memang generasi yang sangat oke untuk Jogo Bonito. Tapi generasi yang setelahnya, apalagi tahun 90 munculnya libero di Brazil. Itu kan sebelum bid'ahnya sepak bola Brazil itu. Itu bid'ah itu. Karena Brazil itu tidak mungkin dia memakai libero, selalu flat. Dan disitulah dimulai dipakai libero sampai menjadi tahun 2002, 2002 segala macam. Akhirnya muncul zamannya Dunga, sepak bola Brazil lebih pragmatis. Dan sekarang ini dengan dipenuhi bintang aja, menurut gua yang sebut pemain agak indah sebetulnya kan Neymar doang. Kalau menurut gue ya, Anthony paling ya. Anthony dong. MU. Tapi terlalu lebay kalau Anthony menurut gue. Muter-muter sama bola. Kalau Neymar masih agak bermain indahnya tuh sesuai dengan fungsinya lah. Tapi kalau Anthony kadang-kadang suka agak lebay. Dan itu maksud gue pelatih Tite seperti tidak memaksimalkan Jogo Bonitonya Brazil saat ini. Dia lebih pragmatis. Tapi ya itu tadi, Brazil saat ini pengen juara, bukan pengen bermain enak. Tapi menarik ya, ketika Firmino nggak masuk, Coutinho nggak masuk, ini memang banyak banget yang bagus. Jadi milihnya susah ya. Memang kalau kita lihat di Brazil ini sudah ada Rafinha, udah ada Gabriel Jesus, udah ada kanan kirinya Vinicius, ada Rodrigo juga. Ini gila. Emang kalau Roberto Firmino nggak masuk, gue pikir wajar ya, karena
Roberto Firmino di Liverpool sedang tidak bagus-bagus amat Liverpool gitu. lagi jelek juga Liverpoolnya. Jadi kalau seandainya disingkirkan ya wajar gitu loh. Dan Brazil memang kalau dibilang ini grup gampang buat Brazil sih gue nggak terlalu setuju ya. Karena di grup ini kan ada Serbia, ada Swiss, ada Kamerun. 3 tim yang menurut gue bisa bikin kejutan. Swiss secara individu memang ya bisa dikatakan biasa-biasa aja. Tapi Serbia secara tim bagus. Serbia pemain-pemainnya bagus-bagus. Tadic juga bagus. Kemudian Mitrovic, Nemanja Matic juga masih enggak dipakai. Ya betul. Milosevic Lazio sama Kostic tuh yang Juventus. Betul. Gue pikir ini tim yang bisa ganggu Brazil, tapi tetap gue percaya Brazil harusnya ya kalau mereka tampil konsisten dan tetap menjaga kebersamaan, ini Brazil juara grup sih. Temennya Serbia. Hadi, temennya siapa? Temennya Brazil? Brazil tuh ya Serbia lah. Serbia. Ya emang gue nggak bisa berbohong kalau di grup ini atau membedakan dengan mereka. Memang Brazil dan Serbia menurut gue. Kalau Kamerun eranya sudah lewat lah, era kejayaan mereka. Kalau kita ingat Kamerun perempat final ya di tahun 90 itu paling top. Iya, itu paling top. Setelah itu susah lah. Sekarang cuma Onana sama Choupo-Moting. Jadi kayaknya berat. Sama Zambo, Andre Zambo Anguissa itu ya, bagus tuh. Itu oke, tapi ya menurut gue berat. Masih Brazil dan Serbia ini memang grup yang susah kalau satu grup sama Brazil. Dan di grup terakhir kita akan melihat grup calon juara dunia, Portugal. Menurut gua ya kan. Portugal, Uruguay, Ghana, Korea Selatan. Gimana, Is? Ya, ini menurut gua selain tadi di grup di grupnya Brazil, grup G, ini juga grup neraka menurut gue. Yes. Bagi Ghana. Neraka bagi Ghana. Enggak, karena menurut gue ini di sana di grup ini kan ada Portugal. Ada Uruguay, kemudian Ghana dan juga Korea Selatan. Memang kalau kita lihat ya mungkin orang pasti akan lebih cenderung menjagokan Portugal dan Uruguay. Tapi jangan lupa ini Korea ini bisa jadi tim yang ngeselin ya bisa dikatakan. Karena 2018 dia bisa bikin pulang Jerman loh. Iya kan, apalagi sekarang pelatihnya Paulo Bento kan, yang bikin Korea tampil lebih bagus ya. Kemudian juga Son juga sedang bagus ya, meskipun masih dikhawatirkan cedera matanya ya. Ya kalau Son dalam kondisi bagus, gue yakin Korea bisa jadi batu sandungan, meskipun gue nggak terlalu pede untuk bilang Korea lolos gitu. Sementara Portugal harusnya sih bisa secara kualitas tim. Gue percaya mereka lebih bagus ketimbang Ghana, ketimbang Uruguay, ketimbang Korea. Tapi permasalahannya ini ketergantungan mereka terhadap Ronaldo, ini yang jadi masalah. Dan Ronaldo juga kan lagi masalah dengan MU. Dan ya di sana ada 2 pemain MU lain kan, Bruno dan Dalot. Sehingga bukan nggak mungkin kasusnya Ronaldo di MU ini keseret-seret juga ke pertemanan mereka di timnas Portugal ini yang FIFA Ronaldo yang harus yang dikhawatirkan ya. Ini yang gue pikir bisa jadi batu sandungan oleh Portugal. Dan Uruguay juga gue yakin ini tim yang bagus ya, karena walaupun kita lihat Luis Suarez sudah tidak dalam performa terbaik, udah mulai tua ya. Dan sekarang juga kan free agent ya, tidak punya klub. Kemudian Cavani juga nggak dalam performa yang oke seperti dulu. Tapi Fede Valverde lagi bagus-bagusnya nih bersama Real Madrid. Jadi gue yakin yang jadi juara grup itu Uruguay. Nunes kalau sebut Nunes. Darwin Nunes. Nunes di Liverpool aja apek. Iya, gak enak Bang Hadi kalau nggak disebut. Gue tapi tetap yakin Uruguay juara grup ya. Uruguay juara grup. Wah, Portugal runner up. Portugal runner up. Oke, nggak apa-apa. Hadi? Biar gimana udah gue sebutin ya, Piala Dunia itu tradisi tim besar. Dan di sini ada Portugal, Uruguay, Ghana, dan juga Korea Selatan. Semua tim ini lumayan sering lah punya cerita di Piala Dunia. Tapi gue nggak melihat sekarang Korea Selatan untuk bisa mengganggu ya.
tidak terlalu bisa untuk mengganggu walaupun masih ada Son, masih ada Kim Min-jae, segala macam apa namanya Hwang Hee-chan ya kalau Hwang Hee-chan, Hwang Hee-chan masih ada. Tapi itu saja mau bagaimanapun yang agak mengerikan untuk menjadi pengganggu Portugal dan Uruguay di sini adalah sebelum Ghana. Ghana. Karena banyak mereka yang bermain di Eropa loh. Oh, ayo. Iya. Ada partai juga ya? Iya, maksud gua banyak juga yang di ini. Menurut gua Aldo Cedo, jadi menurut gua di Clermont, jadi menurut gua agak mengerikan buat apa namanya Portugal dan juga Uruguay. Karena harus diingat ya, tim yang paling sering mengejutkan untuk mengalahkan tim Eropa dan Amerika Latin di Piala Dunia itu kan tim Afrika. Bagaimana di Piala Dunia 82 Aljazair mengejutkan Jerman, di Piala Dunia 90 Kamerun, di Piala Dunia 94 bagaimana Nigeria. Jadi di 98 Afrika Selatan juga bisa tampil oke. Di 2002 bagaimana Senegal bisa masuk semifinal. Menurut gue itu adalah bukti bahwa tim atau benua yang paling mungkin untuk menjadi pengganggu untuk hegemoni Eropa dan Amerika Latin itu adalah tim Afrika. Dan Ghana menurut gue sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan hal itu. Tapi untuk bisa menyaingi Portugal, walaupun bisa mereka untuk menekan, untuk memberikan kejutan kepada Uruguay juga, tapi tetap Portugal menurut gue adalah tim yang akan menjadi pemimpin di grup H ini ya. Karena bagaimanapun, walaupun kita tahu bahwa Suarez, Cavani sudah mulai tua, tapi itu tadi, ini Piala Dunia, bagaimana Roger Milla umur 42 tahun bisa mengejutkan, bagaimana kita lihat Denozov umur 40 tahun menjadi juara Piala Dunia untuk Italia. Piala Dunia itu bukan cuma masalah umur, tapi bagaimana kekuatan mental bertanding di sini. Jadi kekuatan Luis Suarez dan Cavani akan bisa menunjukkan untuk bisa bersaing dengan Portugal untuk memperebutkan juara grup H. Tapi gue yakin dengan kekuatan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Dalot dan juga Leo, menurut gue Portugal akan menjadi pemimpin di grup ini. Temannya? Uruguay. Oke. Gua sedikit berbeda, gue lihat Portugal ini menjadi satu titik balik ya. Karena Cristiano Ronaldo juga untuk 5 kalinya tampil di Piala Dunia, ini akan menjadi satu Piala Dunia terakhir. Lepas sudah dengan MU, lepas sudah dari Erik ten Hag, dia akan fokus di Piala Dunia. Dan gue lihat Portugal juara grup dan runner-up-nya adalah Korea Selatan. Hai, gue lihat ini ada kenapa? Karena ada Paulo Bento yang Portugal juga. Boleh. Jadi kejutan karena Uruguay tadi sudah tua, maksudnya sudah sulit lah, sedangkan Ghana akan sulit bersaing menurut gua. Jadi kita sedikit berbeda ya. Nah, itulah bagaimana perbincangan kita mengenai 8 grup di atas bintang untuk Piala Dunia 2022. Dan tentunya ini akan sangat menarik kalau kita lihat setelah 20 tahun lalu Piala Dunia bisa dilakukan di Asia, 20 tahun kemudian di Qatar, yang tentunya akan menjadi Piala Dunia terunik karena dimulai di bulan November di tengah musim ya. Oke, kita akan melihat apakah Hadi Gunawan benar ataukah Ais yang akan berangkat ke Qatar besok. Bro, jangan lupa oleh ya. Insya Allah. 35 hari Abdul Haris akan menuju Qatar. Semoga pulang bawa piala untuk Ronaldo ya. Dan terima kasih ya Hadi Gunawan. Thank you Ais. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Bintang. Tentu di atas bintang ada bintang. Karena memang di Piala Dunia semua pemain bintang hadir untuk sepak bola. Tio Nugroho sign out. Sampai ketemu lagi di Atas Bintang berikutnya. Bye.